Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para guru dan staf, Bapak Ibu guru yang saya muliakan, anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah di udara yang setengah cerah, agak mendung dikit. Adik-adik udah berdiri, anak-anak sudah berdiri di lapangan dalam rangka tala'abul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu kapan saja, di mana saja. Maksudnya di mana saja, ada seorang syekh, kalau dia mau masuk ke WC, istrinya disuruh baca kitab di luar. Saking mau memanfaatkan, ya boleh, yang nggak boleh kita berzikir. Dalam satu asar Umar radhiyallahu anhu kalau masuk toilet bibirnya digigit agar dia tidak zikir nuntut ilmu, ya sama. Maka ada ulama, ya dia sambil nyuci istrinya anaknya bacain hadis. Dia hafal Bukhari, jadi kalau salah dikoreksi. Ya, begitu. Nah, apalagi di lapangan biasa itu. Dalam suatu kisah, ya, seorang komandan sebelum berjihad, berdiri pasukannya, ya ada yang baca Quran, ya, sama-sama, ada yang baca Sahih Bukhari sebelum perang. Ada yang melatih dirinya biar siap menuntut ilmu. Rasulullah pernah membonceng salah satu sahabat langsung menuntut ilmu. Ya, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu haknya Allah terhadap hamba dan haknya hamba terhadap Allah, begitu. Jadi kapan saja menuntut ilmu. Syekh bin Baz kalau beliau buta, kalau mau ceramah naik mobil ditanya murid-muridnya yang di mobil, kamu bawa kitab apa? Kitab ini, bacakan untukku. Begitu. Jadi nggak harus duduk di kursi pegang, nggak harus. Ada boleh ngobrol sekali-sekali kalau lagi study group, ya. Nanti salah satu ingetin baca hadis, ya, gitu. Nanti belajar lagi fisika, misalkan mau study group biologi atau apa, nanti ada yang mengingati, kamu ingat nggak hadis ini, ya, dalam biologi berhubungan nih, gitu, boleh. Nah apalagi kita sekarang, ya, adik-adik, anak-anakku sekalian dan rekan-rekan berdiri, Ustadz izinkan duduk. Makanya orang duduk lupa ngomong terus, padahal adik-adik udah capek. Baik, kita mulai. Ini pelajaran sudah sampai halaman 515. Pelajaran kita nih, jilid 1 bukunya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA. Siapa yang pernah hadir kajian beliau? Langsung tunjuk tangan. Oh ya, Masya Allah. Adik-adik yang perempuan nggak pernah ikut kajian sama ibunya, Ustadz Firanda? Nggak pernah diajak? Oh kamu, oh Masya Allah, 2, 3. Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Iya, Masya Allah, bagus. Kalau ada beliau ngaji, bilang, Umi, aku ingin hadir kajian beliau. Ya, kenapa? Bukan kita hulu tahu, berlebihan karena ilmunya, karena akhlaknya,
karena ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj salafus soleh, akidahnya benar. Sampai sekarang masih benar. Kalau ada kesalahan wajar. Ya, semua ustadz manusia, nggak ada yang maksum. Maksum tahu, terjaga seperti Rasulullah. Kalau salah ditegur langsung oleh Allah. Baik, kita masuk pelajaran faidah-faidah. Dimulai dari 513. Jadi kisah-kisah sebelumnya silakan lihat di 173, ini 774 kalau nggak salah, 72, 171. Itu kisah tentang Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi. Karena kalau ketahuan bisa disiksa. Dari sembunyi-sembunyi masuklah Islam, Khadijah, Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar dakwain Utsman. Setelah Utsman masuk Islam, Utsman mendakwahkan yang lainnya. Abu Bakar juga. Abu Bakar mendakwahkan, masuklah Islam Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan lain-lain. 5. Dan semua yang didakwahkan Abu Bakar masuk Islam dan masuk jannah lagi hidup. Salah satunya Talha. Barang siapa ingin melihat mujahid, syahid, tahu nggak syahid? Orang yang perang di jalan Allah, jihad, perang yang syar'i ya, jihad yang syar'i, terbunuh ya, itu namanya syahid. Atau dia ingin sekali syahid seperti Khalid bin Walid, tapi wafatnya, meninggalnya di tempat tidur. Padahal seluruh tubuhnya tidak ada sedikit pun yang mulus, yang bersih, kecuali ada bekas luka. Tapi meninggalnya di tempat tidur, tapi dapat syahid. Nah, ada niatkan syahid, karena kalau udah syahid dapat 72 bidadari dan lain-lain tanpa hisab. Ya, kalau lewat jembatan seperti kecepatnya kilat atau kuda, banyak keutamaan dan bisa mendoakan keluarga. Oh iya, benar, tenggelam, kebakar, tabrakan. Kalau orang Islam, insya Allah, ya begitu. Banyak sekali syahid dunia, syahid akhirat, insya Allah. Baik, lalu Quraisy membiarkan Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah Arqam ibnul Arqam terakhir. Jadi masuk Islam tuh banyak, ya. Terakhir Arqam ibnul Arqam. Tahu nggak adik-adik? Mereka masuk Islam umur muda sekarang. Kalau yang SD kelas 6 umur berapa ya? 12 ya. Seperti Ali masih kecil, Zaid masih kecil masuk Islamnya. Utsman paling tua 28 tahun, Abdurrahman bin Auf 30 tahun, Zubair bin Awam 15 tahun masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas sekitar 16-17. Mereka pemuda masih gairahnya, tenaganya kuat. Yang paling tua pada saat itu adalah Rasulullah SAW, 40 tahun dapat wahyu. Setelah itu teman sejatinya 38 masuk Islam, Abu Bakar. Yang lebih tua dari Rasulullah Khadijah lebih tua dari Rasulullah. Yang lebih tua dari semuanya adalah Waraqah bin Naufal, sudah tua ya, buta. Kalau Zubair dan lain-lain dalam catatan ya sangat-sangat muda. Di sini dijelaskan nih. Ya, Talha bin Ubaidillah pada usia 16 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, Utsman bin Affan 20 tahun, Abdurrahman bin Auf yang paling tua masuk Islam umur 30 tahun. Jadi adik-adik, masa muda itu untuk Islam. Jangan pas sudah tua kayak Ustadz ini, baca udah susah baru belajar Islam. Salah. Dan kalau adik-adik pinter, cerdas, justru belajar agama. Oh, saya cerdas, masuk kedokteran lagi. Syekh Sulaiman Ruhaili, ibunya kagum, guru-gurunya kagum, karena dia bisa ngitung nggak pakai kalkulator. Ya, guru-gurunya bilang,
Pak, anak bapak cerdas, masuk ke dokteran, dia bakalan jadi dokter yang pintar. Tapi bapaknya tidak. Bapaknya bilang, anak saya cerdas, saya ingin dia belajar syariat Islam. Nanti bapak nyesel, masa depan nggak cerdas di syariat Islam. Nah, apa yang belajar fikih, hafiz dan lain-lain. Coba lihat, anak jadi soleh, jadi alim itu karena bapak ibu. Selain doa, usaha. Bapaknya bilang nggak apa-apa dia nggak jadi dokter, terkenal, kaya nggak apa-apa. Saya ingin dia duduk belajar Islam. Akhirnya jadi siapa yang nggak kenal dokter Sulaiman Ar-Ruhaili? Sering datang, sering daurah. Ustadz pernah dikunjungin sendiri di Australia. Saat habis ngajar lelah, tidur di musola di masjid sekolahan Al Hidayah Islamic School di Perth. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili datang sendiri. Di sana nggak ada pengawal, nggak ada. Ya Ustadz juga nyambutnya nggak kenal. Katanya Ustadz besar di Indonesia kalau dia ceramah bisa ribuan orang. Di Australia syekh gitu nggak ada peminatnya, paling 10 orang karena minoritas kan kita. Jadi Ustadz pernah jumpa di Australia, duduk berdua gini makan. Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Basam, Sahibu Syarah Bulughul Maram, gitu. Di sini baru mau jumpa kita susah, Syekh. Paling lagi di Istiqlal, lagi daurah, begitu ya. Nah ini pemuda yang seperti adik-adik ini cita-citakan jadi orang yang bermanfaat, soleh solehah. Mau jadi dokter ya silakan, tapi hafiz. Seperti dokter Octavian, PhD dalam fisika, dapat hadiah tertinggi. Tapi dia sekarang ngajar di Saudi. Bahasa Arabnya bagus, ada di grup Ustadz, dia masuk di grup kita. Ustadz ada grup Dai Ahlu Sunnah terdiri dari 945 member, terdiri dari Ustadz dan Duat. Ya begitu. Kembali kita pelajaran. Jadi faedah-faedah dakwah Rasulullah yang begitu gencar, sembunyi-sembunyi, faedahnya sudah sampai 3 ya. Allah tidak membebani di luar kemampuannya. Pada saat itu mereka masih lemah, jadi sembunyi-sembunyi. Kalau enggak disiksa. 2, jangan tergesa-gesa. 3, tergesa-gesa untuk meraih hasil. Dakwah nggak boleh pengen dapat hasil. Seperti ustadz-ustadz ingin sekalian adik-adik anak-anakku sekalian jadi orang soleh-soleha. Tapi itu di luar kekuasaan kita. Kita mengantar kamu 6 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang sampai 12 tahun. Itu terserah Allah. Ya makanya adik-adik harus doa dan bilang sama orang tua, ayah ibu doakan aku biar jadi anak soleh soleha. Ya, doakan aku biar fakih alim. Boleh ya, Allahumma fakihni fiddin. Ya takwil, wal takwil, begitu. Ya jadi ngomong sama orang tua baik-baik, karena orang tua doanya mustajabun. Tidak ada hijab. Nah hukum yang ketiga, hukum dasar, hukum asal dakwah itu ini zahir, ditampakkan, bukan sembunyi-sembunyi. Rasulullah sembunyi-sembunyi karena minoritas, masih 10 orang. Kalau sembunyi-sembunyi dibunuh selesai, siapa yang melanjutkan dakwah? Kalau sekarang udah nggak ada lagi sembunyi-sembunyi. Ya ada yang nggak boleh dakwah di rumah, di kamar, nggak boleh. Kita dakwah di masjid, di lapangan, di pasar boleh. Ya, asal minta izin sama pengurus masjid. Ya, di pasar kalau mau dakwah sekarang boleh. Di Afrika ada orang dakwah keliling pasar. Baik. Ya, ini materi kita adalah yang keempat. Aturan kasta dalam Islam hanyalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa di Islam tidak ada kasta? Inilah kelebihan Islam. Makanya orang Hindu pada saat kita lahir di Indonesia, itu dulu orang Hindu dan Buddha. Mereka punya kasta, Brahmana dan lain, Siwa. Paling kecil apa itu? Paling kecil pokoknya ada tuh. Dia nggak boleh nyentuh tokoh Brahmana. Sekarang lewat di pasar, kalau nyentuh kulit Brahma dihukum. Kita Islam nggak ada.
Itu di Jawa dulu kayak gitu, makanya banyak yang masuk Islam. Ya, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ini kasta kita adalah yang paling bertakwa. Ada umur berapa yang SD? 7 tahun. Ya, kalau dia bertakwa, sholatnya rajin, taat sama orang tua, mendengarkan nasihat guru, baik sama kawan, baik sama tetangga, ini anak sudah bertakwa walaupun umurnya 7 tahun. Dibanding ada yang 8 tahun, yang 10 tahun, yang SMP mungkin, ya sudah mulai kenal pergaulan. Makanya pertahankan ketakwaan kalau ingin dekat dengan Allah. Jadi tidak ada takwa. Dan kasta ini, ya kasta tersebut nggak ada di Islam. Di India juga mau dihapus. Ada ini, Ustaz catat ini, nggak sempat kita bacakan panjangan ya. Ya, jadi ada kasta-kasta yang telah ditinggalkan, bahkan itu ilegal sekarang menggolongkan orang dengan kasta, ya. Dan pada tahun 1947 pemerintah sekuler India merumuskan sebuah konsep, ini ada hukum di India baru tidak ada lagi kasta, tapi tetap masih ada. Apakah agama Kristen ada kasta? Ada. Ustaz baca tulisan, kalau di Afrika orang Islam, orang masuk Kristen sama orang bule ke gereja nggak boleh duduk berdampingan. Ini yang hitam, ya, ini yang putih bule. Nggak boleh duduk satu bangku, diusir dia duduk di belakang atau gerejanya lain. Di Australia, Ustadz pernah didakwai nama misionaris. Ya, saya tanya gereja kamu di mana? Di sini ada gereja. Oh, itu bukan gereja saya. Ya, saya mau ke gerejanya mau debat sama pimpinannya. Dia bilang, saya tahu nih dekat rumah saya ada gereja. Kamu ke situ ya? Oh, itu bukan gereja saya. Ini orang putih. Itu gereja Greek, orang Yunani, orang apa beda-beda. Saya bersyukur dek, ya, anak-anak sekalian masuk masjid duluan, ya, kalau sudah pantas duduk di depan, duduk di depan. Nanti datang, ya, teman tetangga, ada tahu ekonominya mungkin pemulung, di samping ada nggak apa-apa. Nanti datang orang kaya miliuner yang ada kenal, duduk di samping, berbaris. Siapa yang duluan, dia duduk situ. Kajian juga gitu. Syekh bin Baz pernah marah karena dia lagi ngasih kajian, datang para pegawai TKI, ya, duduk sekitar dia. Ada menteri, ya Syekh, kami mau ngaji sama kamu, tapi tolong singkirkan, pinggirin, jauh itu orang-orang yang TKI, TKO dan lain-lain. TKI lah, atau tenaga asing. Kata bilang, miskin kamu. Siapa saja datang yang duluan di depan. Begitu tegas Syekh bin Baz, nggak peduli menteri atau apa. Kalau datang belakang ya di belakang. Jadi jangan ada kasta. Kajian nggak boleh bayar 1 juta di depan, bayar 500 di belakang, nggak bayar di luar tukang parkir, nggak boleh kayak gitu ngaji. Ini ilmu, ya, jangan dijual tempatnya. Dia datang dari pagi mau deket dengan ustadz, toto disuruh, kamu bayar berapa tadi? 500.000, udah bayar. Oh sono, ini tempat yang 1 juta. Kalau adik-adik bayar 10 juta lama-lama. Nih ada yang laki, ustadznya duduk sini. Oh bayar berapa? 10 juta. Oh dipanggil sini sama ustadz. Mau? Nggak boleh kayak gitu. Tang-tang 10 juta dipangku. Nggak boleh, nggak ada kajian kayak gitu. Rasulullah datang, siapa saja datang. Orang Baduy datang, ya. Ini kasta dalam kajian mulai ada. Ya, semoga Allah, ya, ampunkan kesalahan saudara kita. Ini saya sebutkan karena Syekh Ustadz Kibar sudah menyebutkannya. Ingat, tidak ada kasta ya. Kalau ngaji, Ibu Umi ngaji di mana? Di sana. Aku ikut dong. Bayar, kamu nanti bayar lagi. Ya itu masih boleh lah kalau bayar untuk tempat. Tapi kalau menentukan tempat dengan berbayar itu tidak ada dalilnya dan melanggar sunnah. Paham adik-adik? Loh, kalau di sini ada kasta,
kelas 6, kelas 5. Ini bukan kasta. Ini diukur dari usia, kemampuan. Boleh kalau itu. Ya, bukan kasta ini. Ya, silakan. Kasta apaan? Top. Ya, ya nggak apa-apa. Ini ada yang bertanya, kasta itu apa? Kasta itu gini. Ini orang putih, ini orang hitam kulitnya. Dia mau masuk ya ke pasar. Dibilang, oh yang hitam nggak boleh masuk ya. Ini pasar kulit putih. Itu namanya kasta, rasis, benar, masya Allah. Rasis ya. Kasta itu tingkatan. Dilihat dari warna kulit, kekayaan. Pantas, bagus, paham ya? Sudah paham semua? Tidak boleh kita menilai orang dari kekayaannya, ya, dari warna kulit, dari bahasa, itu nggak boleh. Makanya masjid siapa aja masuk, mau orang kaya, mau pemulung, ya, mau presiden masuk. Kecuali ada tempat di mana presiden atau imam muazin di depan, boleh itu. Begitu, itu kasta sayang. Paham nggak? Ya, kalau nggak paham nggak apa-apa. Nanti guru-guru menjelaskan. Kelima, barang siapa yang ingin menjadi dai, maka hendaknya ia mempelajari sirah Abu Bakar. Karena beliau adalah dai terbaik setelah Rasulullah SAW. Hendaknya setiap dari kita menanamkan pada dirinya bahwa ia memiliki amanah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Dai, paham nggak dai? Ada kau sayang? Ada yang paham dai nggak? Dai, mubaligh, penceramah, ya dai, yang ngajak, ya, yang mengajak tuh ngajak kemana? Ngajak ke Islam, itu namanya dai. Ini ustadz-ustadz nih kebanyakan dai nih, dalam bentuk guru, ya, itu dai. Kita nih dai semua. Kamu semua insya Allah calon dai. Maka Ustadz menjelaskan, ini beliau ngambil dari buku apa Fikih As-Sirah karya Dr. Zaid bin Abdul Karim, ya, Az-Zaid itu. Jadi kalau kita mau jadi dai, ada yang mau berdakwah, maksudnya mau mengajar, harus belajar cara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar meniru persis cara Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar orang terbaik setelah Rasulullah SAW. Jadi ada yang wanita juga ya. Kan itu Abu Bakar laki-laki, aku kan perempuan. Tetap kaidahnya sama. Walaupun contohnya, ya Rasulullah laki-laki. Kamu wajib ngikut Rasulullah, ya kan? Bukan jenisnya, tapi ilmunya, akhlaknya. Begitu adik-adik. Paham nggak? Satu, kasta, nggak boleh ada kasta-kastaan, ya, nggak boleh rasis, nggak boleh pandang bulu. Oh dia orang kaya, gawain, orang miskin disuruh jauh. Kan ada tuh ayat, abasa wa tawalla, gitu. Kelima, kalau mau dakwah ambil dari sumbernya, Rasulullah, Abu Bakar. Yang keenam, di antara fikih dalam berdakwah adalah bertahap, ya, bertahap, kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dakwah juga begitu. Adik-adik kalau berdakwah sama ibu, lihat ibunya, oh ibunya belum kenal sunnah, kenalkan, Bu, caranya jangan ngajar seperti Ustadz gini. Bu, sambil masak, ibu tahu nggak sunnah? Enggak, aku baru belajar sama guruku tentang sunnah itu ini, Bu. Sholat ikut Nabi, itu simple kan? Itu adik sudah dakwah itu. Ya, yang laki-laki sama bapaknya lagi nyupir naik motor. Pak, bapak kenal Ustadz ini enggak? Ustadz Firanda? Enggak. Bapak ngaji dong, aku mau ikut. Ah, bapak malu, bapak kan buta huruf. Ya udah nanti belajar Qurannya gampang, yang penting dengerin dulu. Nah itu sudah dakwah adik. Bertahap, bukan langsung ngajar. Ya, amalkan ilmu yang ada didapat dari guru-guru kita nih yang mulia ini. Amalkan satu kata, satu kalimat, 2 kalimat yang baik. Kalau ragu tanya. Kalau ragu, Pak Guru, aku ingin dakwah ke pamanku yang masih dengar musik.
caranya gimana ya? Nah, nanti guru akan jelaskan. Oh gini, nih ayatnya ini dicatat ya gitu. Enak kan jadi orang Islam? Dan adek kalau mau berdakwah terus ada orang Islam masuk dari orang Kristen seperti mendapatkan onta ya yang melimpah atau kendaraan yang paling mahal sekarang. Apa kendaraan yang paling mahal? Ferrari, Lamborghini, apa tuh? Banyak lah. Ya. Itu lebih dari itu, Rolls Royce. Ada orang masuk Islam gara-gara dakwah, alhamdulillah. Jadi jangan takut berdakwah, ya. Ya soalnya banyak orang masuk Islam dan cinta sekali sama Islam. Langsung pakai jilbab. Hari ini masuk Islam, besok pakai jilbab. Ya, begitu. Jangan sudah 20 tahun Islam nggak kenal jilbab. Ya, sedih. Itu juga didakwahkan. Ya. Jadi fikih berdakwah bertahap. Ada kenalkan Allah, kenalkan Nabi. Setelah itu bertanya jawab semampunya. Ya, gitu. Ini bekal yang bagus nih. Ada dari awal sudah ada yang ceramain seperti ini dari Ustadz kita. Kita bersyukur sebelum Ustadz wafat bisa baca kitab ini. Ini kitab bagus sekali. Maka Ustadz semangat membacakan untuk ya generasi muda. Ya. Pemuda pendukung. Soekarno bilang, beri aku 1000 pemuda, aku akan rubah dunia. Ini contoh para pemimpin begitu. Rasulullah paling tua 40 tahun. Abu Bakar 38 dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan nggak dalam masalah bertahap? Jadi jangan orang baru masuk Islam diajarin nahu sorof. Itu nggak tepat. Apa itu nahu sorof manfaatnya untuk dia? Belajarkan syahadat yang benar, sholat, ya cuman Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah, ruku, Bismillah, sujud, Bismillah, tahiyat, sudah. Nanti bertahap. Kalau Allahu Akbar, habis Allahu Akbar, baca istiftah. Begitu bertahapnya. Pertama sholat, setelah syahadat dia paham, la ma'buda bihaqqin illallah. Ajarin benar-benar artinya itu. Kalau orang Arab, mengapa mereka nolak syahadat? Karena mereka tahu artinya. Abu Jahal disuruh syahadat, nggak mau. Ya, berarti aku harus meninggalkan Tuhan-Tuhan lain. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya. There is none worthy of worship except Allah. Yang nggak ada yang berharga untuk disembah kecuali penyembahan pada Allah saja. Nah, adik-adik boleh belajar bahasa Inggris dalam rangka dakwah, boleh. Makin banyak orang Australia ke sini nyari Islam. Niatnya turis ke Bali, lalu ketemu orang Islam, dia tanya, kita ajarin. Ya. Begitu. Masih 28 menit. Baik. Jadi bertahap ya. Pertama, kita nggak boleh pilih-pilih. Saya nggak mau ngajarin itu nggak enak tuh, warna kulitnya beda misalnya, nggak boleh kayak gitu, ya. Mau dakwah nggak tahu sirah Nabi sama sekali, langsung hantam kromo cara dia, nggak boleh. 3, ya bertahap, materinya bertahap. Berat mungkin ya ada nggak apa-apa. 7, berdakwah dengan hati-hati dan waspada. Berdakwah hati-hati dan waspada. Maksudnya apa? Ada di tengah keluarga besar. Ya harus hati-hati. Jangan ngomong kayak orang tua. Sabar. Cari teman sebaya. Ada umurnya berapa? 13, 12. Cari teman sebaya, sepupu. Dakwah. Kok kamu nggak pernah sholat sih? Ya. Kalau temu nih lebaran, pulang kampung. Kok kamu nggak pernah sholat? Sholat dong. Aku nggak tahu cara sholat. Mau aku ajarkan. Begitu. Aku nggak punya kudung. Belikan atau pinjamkan. Itu dakwah semua. Tapi hati-hati. Ngomong sama orang tuanya. Boleh nggak anaknya pakai kudung seperti aku? Oh boleh. Takutnya adiknya dimarahin sama ayah ibunya. Begitu ya.
begitu. Ini nggak apa-apa, jalan aja terus. Adik-adik nggak apa-apa, sekarang dengerin aja, ya. Nanti suatu saat umur segini ingat, oh pulang-pulang ngomong seperti ini, ya nggak apa-apa. Lanjutnya nih, masih ada 10 menit lagi, 10 menit lagi. Harus bertahap, ringkas-ringkas saja. 8. Menjaga nyawa manusia secara umum dan menjaga nyawa kaum muslimin secara khusus. Jadi adik-adik kalau berdakwah, menjaga nyawa adik-adik juga, ya. Jangan sampai dibunuh sama orang yang kita dakwai. Lihat, ya ini orang galak nih. Ya, kalau kita cerita Islam mungkin kita disiksa, ya jangan dulu, nggak apa-apa. Ya, di luar kekuasaan kita. Ada yang mau nanya? Ya. Ada yang mau nanya? Ayo, sini maju. Kan katanya kan ya. Awalnya Rasulullah berdakwahnya kan di diam-diam kan. Habis itu akhirnya kan terang-terangan. Nah, habis itu kan umatnya Rasulullah siksa, ada yang meninggal gak? Iya. Ya ini Rasulullah kan dakwah diam-diam, sembunyi-sembunyi maksudnya. Setelah itu terang-terangan. Nah, para pengikut Rasulullah ada yang disiksa nggak? Ada, banyak. Seperti Sumayyah, dakwah wanita, seorang ibu, ya, oleh tuannya Umayyah disiksa, ya, naudzubillah, kemaluannya ditombak. Itu syahid, ya, syahidah pertama dalam dakwah, ya, Sumayyah, ya. Terus keluarga Ammar bin Yasir, ya, disiksa, ada yang hampir mati, ada yang mati beneran, dan lain-lain. Jadi memang nggak mudah dakwah zaman dulu. Makanya kalau kamu dakwah cuman dibenci, ya dikeluarin dari grup, ya nggak apa-apa, nggak sakit kok. Bikin aja lagi grup, ya. Baru dakwah sebentar, posting Ustadz Firanda, wah ini nggak bagus nih di grup ini nih, keluarin dia, ya keluarin, nggak apa-apa. Bikin lagi grup, panggil lagi orang. Gitu adik-adik. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Jadi zaman Rasulullah sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan disiksa. Bilal, ya, disiksa. Habab diteriska, bakar hidup-hidup, ya. Ammar bin Yasir dan lain-lain. Udah bisa. Baik, karena adik-adik lelah, ya. Walaupun kita punya waktu 40 menit, Ustadz diskon hari ini. Enak ya kalau dengan diskon. Ya, lagi promo hari ini, udah lama liburan kita, Ustadz diskon 7 menit. Tapi yang sudah Ustadz sampaikan, diingat-ingat, sampaikan ke ayah ibu, ngobrol, ya. Tadi aku dengar tentang dakwah, ya, begitu. Mudah-mudahan ayah jadi dai, walaupun ayahnya manajer, jenderal, tetap dakwah, ya. Baik, kita berdoa sama-sama pada Allah agar Allah menguatkan hati kita dan memberi, ya, memudahkan melihat kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan warzuqna iznaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi